Dalam pembahasan kali ini, kita akan selami dunia di balik sebuah foto. Ternyata, ini bukan cuma soal jepret-jepret aja loh, tapi ada perpaduan seni dan sains yang keren banget yang sering kita sebut melukis dengan cahaya. Coba deh kita pikirin, di zaman sekarang ini, fotografi itu udah jadi bagian hidup kita semua, ya kan? Dulu mungkin ribet, tapi sekarang teknologi bikin semuanya gampang banget. Di kantong kita ada smartphone canggih, ada media sosial buat berbagi momen. Sadar nggak sadar, kita semua udah jadi fotografer. Setiap hari kita mendokumentasikan hidup, berbagi cerita, bahkan ngobrol lewat gambar. Tapi, pernah nggak kepikiran, waktu kita neken tombol itu, apa sih yang sebenarnya kita lakuin? Kok bisa ya, satu jepretan simpel itu bisa jadi karya seni yang luar biasa, atau bahkan jadi dokumen sejarah yang penting banget? Nah, kuncinya ada di pemahaman cara mengendalikan si cahaya ini. Oke, untuk mulai, gimana kalau kita bedah dulu arti kata fotografi itu sendiri? Karena ternyata jawabannya itu udah ngumpet di dalam katanya loh. Jadi intinya begini, setiap kali kita ambil foto, kita itu sebenarnya lagi menggambar pakai cahaya. Keren kan? Ini tuh perpaduan antara sains, teknologi, sama seni. Jadi bukan cuma sekedar nangkap apa yang ada di depan mata, tapi benar-benar menciptakan sebuah gambar pakai cahaya yang ada. Nah, kalau fotografi itu ibaratnya melukis dengan cahaya. Berarti kuasnya apa dong? Yuk kita lihat perangkat apa aja yang biasa dipakai seorang fotografer. Ini bukan sekedar settingan teknis yang bikin pusing ya. Ini tuh soal pilihan kreatif. Cara seorang fotografer mainin alat-alat ini bakal nentuin banget rasa, emosi, dan pesan dari sebuah foto. Biar lebih kebayang, kita langsung lihat contohnya aja yuk. Coba perhatikan foto burung ini. Kelihatan tajam banget kan? Sementara latar belakangnya ngeblur atau bokeh gitu. Nah, ini namanya efek depth of field yang sempit. Dan ini didapat dari settingan aperture atau bukaan lensa yang lebar. Tujuannya biar mata kita langsung kepaksa fokus ke subjek utamanya. Oke, sekarang kita lihat teknik yang beda lagi. Kelihatan dinamis banget ya foto sepeda ini. Ini dibuat pakai shutter speed atau kecepatan rana yang lambat, sambil kameranya ngikutin gerakan si pesepeda. Hasilnya, latar belakangnya jadi ngeblur karena gerakan, tapi subjeknya tetap fokus. Nah, ini namanya teknik panning. Cara paling jitu buat nunjukin sensasi kecepatan. Wah, nah foto yang ini nih, juara. Dia pakai dua teknik sekaligus. Pertama, shutter speednya super cepat, jadi bisa membekukan momen orang yang lagi ngayun di udara, sesuatu yang mata kita aja nggak bisa nangkap sedetail itu. Terus, yang kedua, karena subjeknya ada di depan matahari terbenam yang terang benderang, jadilah siluet yang dramatis banget. Kelihatan kan, bentuk dan gerakannya jadi makin menonjol. Nah, teknik-teknik tadi itu nggak cuma buat bikin foto-foto yang indah aja loh, tapi juga bisa jadi alat yang sangat kuat untuk mendokumentasikan dunia kita. Di sini kita bisa lihat dua wajah fotografi. Di satu sisi ada gambar yang dibuat murni untuk keindahan, untuk ekspresi seni, kayak siluet ayunan tadi. Tapi di sisi lain ada gambar yang merekam momen bersejarah yang gak akan terlupakan, kayak foto Tang Man ini. Keduanya sama-sama pakai teknik fotografi, tapi tujuannya beda banget. Contoh lainnya ada foto yang sangat kuat ini yang dikenal dengan burung nazar dan gadis kecil. Ini bukan soal komposisi yang indah. Kevin Carter, fotografernya, menggunakan kameranya sebagai alat untuk bersaksi. Tujuannya satu, nunjukin ke seluruh dunia betapa parahnya bencana kelaparan saat itu. Dan berhasil, foto ini memicu reaksi global. Ini bukti nyata betapa fotografi bisa jadi alat dokumentasi sosial yang dahsyat. Begitu juga dengan foto Tank Man ini. Kalau kita lihat teknisnya, ini ya cuma sebuah jepretan sesaat. Tapi karena konteks sejarahnya, momen perlawanan satu orang melawan barisan tank, ini jadi simbol perlawanan global yang nggak lekang oleh waktu. Ini nunjukin gimana satu gambar yang membukukan sepersekian detik aja bisa menceritakan sebuah kisah yang terus bergema puluhan tahun kemudian. Jadi pertanyaannya, gimana ceritanya kita bisa beralih dari kamera film yang dulu rasanya rumit banget ke perangkat super canggih yang sekarang ada di kantong celana kita? Perubahan itu gila cepet banget. Dulu sebelum tahun 2000-an, kita masih pakai film, prosesnya kimiawi, ribet, dan mahal. Terus masuk awal 2000-an, muncullah revolusi digital. Film diganti sensor. Dan sekarang, lihat aja, teknologi itu menyusut drastis, sampai muat di kantong kita dan ngasih kekuatan fotografi instan ke miliaran orang di seluruh dunia. Terus, apa sih yang bikin fotografi ini meledak banget? Sebenarnya ada beberapa faktor kunci.
Pertama, pastinya smartphone dengan kamera yang makin gila resolusinya. Terus, munculnya media sosial kayak Instagram yang bikin kita gampang banget buat berbagi foto. Ada juga komunitas online, alat editing yang gampang diakses. Semuanya ini gabung jadi satu dan mengubah fotografi dari yang tadinya cuma hobi segelintir orang jadi semacam bahasa komunikasi visual yang kita pakai tiap hari. Oke, sekarang alatnya udah ada di tangan kita semua nih. Pertanyaannya jadi beda. Apa sih yang ngebedain cepretan iseng-iseng sama sebuah foto yang benar-benar luar biasa? Nah, ini dia intinya. Ternyata teknologi itu cuma alat. Yang benar-benar jadi pembeda adalah niat di baliknya. Jadi, ini bukan cuma soal mengambil gambar dari apa yang kita lihat, tapi lebih ke soal memikirkan sebuah konsep, pakai sedikit imajinasi buat mengubah ide itu jadi sebuah gambar yang punya makna. Jadi, pembahasan ini kita tutup dengan satu pertanyaan buat Anda. Dengan alat yang secanggih itu di kantong Anda, dan dengan sedikit pemahaman soal cara kerja cahaya dan komposisi, sekarang pilihannya ada di tangan Anda. Lain kali Anda ambil foto, apakah Anda cuma akan mendokumentasikan, atau Anda akan mencoba untuk mencipta? Anda hanya akan menekan tombol, atau Anda akan benar-benar melukis dengan cahaya?